Selamat malam teman-teman sekalian, sobat iman. Kita kembali kepada acara Bincang Iman, berbincang seputar iman Kristen kita. Dan hari ini tema kita adalah arti persahabatan. Ya, untuk teman-teman yang ada di sini yang di layar nih, pertama-tama ya saya pengen tanya mereka lah gitu ya. Apa sih definisi persahabatan menurut teman-teman? Ya, dari yang sudah ada di layar besar dulu deh, Richard. Kalau menurut Richard, persahabatan itu apa ya? Kalau persahabatan, ya kalau di bahasa Inggrisnya kan friendship ya. Ya ada ship-nya gitu, berarti satu kapal. Ya diumpamakan lah. Ini apa ya istilahnya? Jadi adalah orang yang merasakan satu perjuangan dengan kita, merasakan hal yang sama yang kita rasakan gitu. Orang yang apa ya? Kita dan dia pun turut merasakan sesuatu hal yang sama gitu. Nanti saya cek ya, apakah ship di belakang friendship itu dalam tapi baru tahu. Makasih Cat. Kalau Agnes, apa arti persahabatan? Oke. Menurut aku sih kayak teman yang lebih dari teman ya, teman yang selalu ada gitu. Jadi misalnya bukan cuma pas susah ya, berarti kan kalau cuma teman pas susah berarti bukan sahabat juga gitu. Jadi pas aku senang pun aku ingat dia, pas aku susah pun aku ingat dia. Atau misalnya aku bisa ingat ketika dia susah, aku bisa teringat gitu loh suatu saat aku mendoakan dia atau mikirin lah apa kebutuhan dia saat ini. Jadi ya bukan sekedar teman begitu ya, teman yang lebih dekat, yang lebih sering hadir di dalam suka dan duka kita, kira-kira gitu. Makasih Agnes. Kalau buat Timot apa sih persahabatan, Bang? Mungkin lebih kayak teman kayak saudara kali ya. Teman yang lebih kayak saudara. Kalau teman kan mungkin lebih ke teman kumpul aja gitu. Kalau sahabat tuh bisa lebih dari teman kumpul aja, kita bisa sharing juga, mungkin lebih dalam juga, lebih intens. Jadi relasinya tuh nggak hanya sekedar kumpul-kumpul doang, tapi juga bisa lebih pembahasannya bisa lebih dalam lagi gitu, bisa ada pergumulan juga kita bisa bahas gitu sih. Ini agak mirip apa yang disampaikan Alkitab ya, sahabat yang lebih dekat dari saudara begitu ya. Jadi saking dekatnya gitu, bisa melebihi hubungan darah gitu. Iya. Tadi Mon bilang ya keterbukaannya lebih dalam, kira-kira gitu ya Mon ya. Iya. Oke, makasih Mon. Terakhir, Uli. Kalau menurut Uli apa nih Li? Persahabatan. Sebenarnya kalau pakai kata sahabat itu agak ngerti gitu Bang. Kayaknya udah oke kali itu kan. Jadi kalau aku mungkin lebih ya teman dekat lah ya, teman tapi mungkin lebih dari yang biasa. Nah kalau itu menurutku definisinya tempat atau teman yang bisa saling percaya gitu. Jadi kalau teman yang biasa kan mau cerita yang ini, aduh nanti kayaknya takut ini takut itu gitu. Nah kalau dia teman baik tadi kita bisa lebih percaya ngobrol sama dia. Terus misal nggak kalau ada perlunya aja. Saya kan ada tuh banyak ya yang datang cuma kalau lagi ada perlunya. Tapi kalau yang teman baik tadi dia dalam keadaan gak enak juga kadang masih perhatian kayak gitu. Oke. Jadi ketika Uli ngomong tadi tuh ada yang ngasih emot icon ya yang nonton ya, dan emot iconnya itu marah, nggak tahu apa. Wow. Marah Bang. Iya. Aduh. Mungkin dia kecewa karena Uli bilang ya sahabat itu terlalu tinggi derajatnya gitu ya. Dia merasa boleh tahu nggak itu siapa? Nggak tahu apa-apa.
Nggak klarifikasi dikit dong. Maksudku kalau sahabat itu karena selama ini dengarnya kan kayak Yesus kawan yang sejati, nah itu kayaknya masih jauh dari situ aku gitu. Jadi kadang pun juga care, kadang juga enggak, kayak gitu kan. Jadi kalau aku bilang aku sahabat seseorang, aduh aku belum cukup baik nih kayaknya ya. Oke. Jadi ya sahabat itu tinggi kayak Tuhan Yesus begitu ya, standarnya ya. Ya kalau mungkin ada teman-teman yang di rumah juga menganggap ya sahabat itu sesuci itu ya begitu ya, nggak apa-apa juga. Ya kayak gitu, teman dekat itu atau sahabat itu dimana kita bisa tampil apa adanya, kira-kira gitu yang bisa saya ke Biali ya. Ya, iya bang. Sahabat lah kita tampil apa adanya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman punya ini nggak sih inspirasi mungkin dari kisah-kisah hidup, mungkin dari Alkitab ya, tentang persahabatan yang ideal. Ada inspirasi atau dari cerita dari Alkitab tentang persahabatan. Mulai dari Uli deh, ada nggak? Inspirasi dari lagu boleh ya bang? Boleh. Yang lagu Yesus kawan yang jati itu kan. Terus yang menginspirasi itu ada liriknya, tiap hal boleh dibawa gitu. Jadi kayaknya ya kalau bersahabat itu harusnya tadi apa adanya, dan akhirnya tiap hal itu boleh dibawa, apapun boleh diceritakan tanpa merasa akan dihakimi, akan kok gitu doang diceritain sih ya. Jadi itu rasaku kalau sahabat atau tadi teman baik, teman dekat itu kalau bisa gitu, jadi aku bisa datang tiap hari ya boleh ku bawa hati. Oke, bisa membawa apa saja ya. Yesus kawan yang sejati. Di lagu itu menginspirasi tentang persahabatan ya. Oke, si Uli. Kalau Timot, apa Mot yang menginspirasi? Kalau dari menginspirasi sih, kalau yang dari Alkitab itu dari Daud sama Yonatan ya. Kan itu maksudnya teman-teman juga udah sering baca juga, dan itu menginspirasi saya juga gitu. Nah, untuk bisa kan apa, Yonatan tuh bisa benar-benar mensupport Daud gitu kan. Dan ya itu menginspirasi saya juga untuk bisa jadi sahabat juga untuk sahabat saya gitu. Walaupun kadang sekarang kan saat ini juga mungkin agak susah gitu ya, karena terbatas waktu juga. Tapi ya dari kisah Daud itu juga dan Yonatan itu membuat saya tuh bisa mau punya hubungan yang lebih intens lagi gitu sih sama sahabat saya gitu. Oke. Jadi kisah Daud dan Yonatan ya di Alkitab ya. Iya. Menarik kisah-kisah Daud Yonatan tuh menarik sekali ya. Sampai-sampai saking Yonatan itu baiknya pada Daud ya, dia ngasih tentangnya juga perangnya, lalu dia kasih tahu Daud ancaman-ancaman bapaknya, lalu menyelamatkan Daud dari pembunuhan, lalu juga dia menyerahkan tahta kerajaan kepada Daud begitu. Dia lebih memilih Daud yang menggantikan bapaknya daripada dia. Sang baiknya Yonatan itu ya, kalau kita baca Alkitab, waktu Yonatan mati ya, lalu Daud bilang begini, kan cintamu melebihi cinta wanita gitu ya. Kayak jadi Daud saking dekat. Ya. Jadi mungkin sahabat itu makin terasa kualitasnya pentingnya itu ketika dia nggak ada gitu, atau dia sudah meninggalkan kita, itu makin terasa sekali. Oke, itu
Timon. Selanjutnya ke Agnes. Apa Nas ini, Nas? Jadi belakangan ini kalau cari yang lama mungkin aku udah nggak ingat ya. Jadi kalau yang belakangan ini aku lagi suka. Ya dengan pandemi ini kita cuma bisa nonton YouTube, Netflix ya. Jadi aku tuh lagi suka nonton salah satu siaran YouTube tentang 3 orang. Jadi 3 orang ini tuh artis Korea sebenarnya, tapi aslinya orang UK. Nah, mereka itu tuh salah satunya pendeta sih. Cuman yang menjadi inspirasiku adalah dalam video itu tanpa mereka bilang aku mengasihimu, aku bisa ngerasain kalau mereka itu saling mengasihi, saling mikirin satu sama lain, saling sabar menghadapi satu sama lain gitu loh. Dan sangat positif sih gitu loh. Mereka tuh punya hubungan yang sangat positif gitu, saling mendukung, nggak saling ngajak yang jelek gitu loh. Jadi cukup menginspirasi sih bagaimana cara mereka saling mengasihi, yang betul-betul saling mengasihi gitu loh. Dan mereka tuh punya pertemanan yang bahkan sampai istri-istri mereka pun berteman. Anak dia itu terasa seperti anakku gitu bagi dia gitu loh. Apa nama acaranya? Jadi Joey. Mau nonton ya Bang Argi? Mau nonton ya. Joey sama Korean Englishman. Korean Englishman. Korean Englishman. Oke. Jadi Korea atau Inggris? Oke, makasih Nas. Terakhir, Richard. Ya kalau aku sih ya apa ya? Ya mungkin ya kalau dari paling dari Alkitab sih ya. Tadi kan Daud dan Yonatan juga ya inspirasi. Kalau aku sih ngeliatnya juga Ayub sama teman-temannya gitu waktu susah mereka tuh datang meskipun ada sempat bagian juga ya Ayub ya kayak apa sih istilahnya kayak kecewa lah dan kayak berantem lah istilahnya ya dengan mereka gitu, tapi di akhirnya kan mereka kan sebenarnya bermaksudnya baik gitu. Terus juga apa ya sebenarnya juga menarik juga sih, maksudnya pertemanan tuh nggak ya memang mungkin nggak harus kayak istilahnya apa ya bahasanya kayak harus sejalan sih ya gitu, tapi nggak harus selalu sama-sama apa ya istilahnya nggak harus sama-sama setuju gitu, pasti ada setuju dan tidak setujunya gitu. Terus juga kayak Paulus sama Barnabas kan mereka berdebat gitu ya sampai akhirnya pisah gitu pelayanan, tapi justru karena berdebat itu malah makin maju gitu pelayanan. Ya itu sih yang menarik sih. Iya ya. Jadi apa namanya? Berteman tapi berantem. Love-hate relationship. Jadi persahabatan Ayub itu unik karena konfliknya stop gitu ya Chat ya. Ada yang enaknya juga dalam persahabatan itu kira-kira gitu ya. Jadi ya bumbu persahabatan adalah konflik-konflik kira-kira gitu ya. Oke, makasih Chat. Nah selanjutnya nih teman-teman, saya mau tanya nih pengalaman teman-teman nih. Mungkin orang lain yang melakukan kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau cerita juga bagaimana teman-teman memperlakukan orang juga sahabatnya, maksudnya boleh juga. Tetapi mungkin yang lebih utama adalah pengalaman bagaimana sahabat kalian berbeban atau setia atau komitmen sekali terhadap kalian. Begitu. Mungkin sampai rela mati seperti Tuhan Yesus. Tuh, mulai dari satu deh. Mau pengalaman nggak? Mulai dari satu deh.
Ya ada sih. Ya ada, tapi sebenarnya sih itu hal-hal yang apa ya, kalau nggak terlalu wah mungkin bagi mereka iya, kalau bagiku sih wah sih ya. Ya kayak ya istilahnya kalau waktu zaman masih kuliah dulu lah, sebenarnya kan ya saya kan hidupnya tidak tidak terlalu cukup ya. Ya tapi apa ya, memang kadang aku juga karena sifatnya suka tidak jujur, bukan kritis apa sih, agak keenakan dan gitu, kadang apa ya jadi menyusahkan sendiri gitu. Tapi ya bersyukurnya gitu kadang teman ada yang bantu gitu, meskipun gak diminta, dan kadang-kadang ada yang traktir lah tiba-tiba. Terus ada yang istilahnya ngasih rezeki lah. Meskipun ya mungkin bagi mereka kecil gitu, tapi bagiku itu besar banget. Tapi Richard yakin bagi mereka itu kecil? Kayaknya sih kecil ya, duitnya banyak lah. Mudah-mudahan sahabatnya Richard nggak nonton. Hati korban saya besar. Oke. Tapi Pak, amin. Walaupun hanya kecil, cuman itu bisa menjadi berkesan dalam di lain, kira-kira yang terjadi dalam, apalagi kira-kira bantu kan tanpa diminta. Richard bilang tanpa diminta bantu, dia udah tahu diminta. Kan orang minta dibantu kan ya, tapi ini kita nggak minta, dia tahu dia langsung bantu. Itu dia langsung bantu. Oke, sekarang makasih Cat. Sekarang Agnes gimana, Nes? Ada cerita nggak? Ada satu teman aku yang pas itu aku sakit, dan aku pas masih di Alam Sutra kuliah. Jadi aku sakit, kebetulan orang tua pada nggak bisa kesini, jadi aku di rumah sakit itu sendiri aja gitu, sendiri gitu. Dia itu bisa menjadi teman yang aku nggak tahu kalau ternyata aku cukup penting gitu loh, sampai dia itu aku mau keluar rumah sakit, papa mamanya ngurusin aku keluar dari rumah sakit, bayar bilnya dulu, bayar tagihan-tagihannya itu mereka bayarin dulu, dan nggak nanya kapan dibalikin, nggak gitu loh. Jadi mungkin realistis saja ya, sesuatu yang material gitu loh. Tapi mereka betul-betul nolongin aja gitu, nggak nanya kapan kamu balikin, nggak tanya malah cuma nanya udah sehat belum. Dan selama aku baru sembuh dari sakit itu, setiap hari ditanyain udah makan, udah apa, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua sih soal ada satu teman aku yang aku kenalnya gara-gara perkantas juga, yang setelah aku kenal, betul kita tuh jadi kakak adik banget deh, sahabat banget gitu. Terus pada saat dia nikah, dia sampai mengundang aku menjadi panitia. Terus pas aku datang ke rumahnya, dikenalin, "Mani adekku" gitu. Dia udah menganggap aku seperti adiknya sendiri gitu. Namanya nanya, udah tua kak, jadi nggak bisa lihat mungkin ya. Jadi ditanya burung apa, ditanya. Jadi aku nggak tahu mau diajak bercanda, udah tua. Jadi akhirnya aku kayak tatapan help me gitu. Baru dia kayak, "Lah ini boruku juga nih, borunya sama gitu loh." Jadi cukup terharu gitu loh dengan dia yang nggak pernah sih, kalau misalnya aku jalan bareng pun nggak pernah dia yang kayak
dia yang ngurusin aku pokoknya. Kalau kita jalan keluar bareng itu dia yang ngurusin aku, mulai dari nanti makannya gimana dia yang bayarin, terus aku mau beli apa, terus nanti dianterin pulang lagi gitu loh. Betul-betul kayak nganggap aku adiknya sendiri. Jadi adik lagi nggak, Nas? Nanti aku kenalin. Oke. Dia punya banyak dedek-dedek bapak juga. Sinas ya, jadi bisa kayak jadi saudara sendiri ya, saudara kandung gitu ya, jadi kayak jadi saudara sendiri ya. Ini ada back nih, mungkin ada yang perlu yang mengecek volume bisa masuk ke mic kembali gitu. Oke, sekarang tim gimana Mat, ada pengalaman ini sih Bang paling dulu ada satu pergumulan lah ya dalam pelayanan juga. Waktu itu kan pertama kali saya ada membina lah salah satu anak itu yang mungkin ada satu pergumulan juga. Nah itu saya kan agak susah juga gitu membinanya ya, dan saya cerita sama teman lebih sahabat saya di gereja gitu, dia benar-benar support saya sih. Jadi benar-benar dia bisa mau bagi waktunya gitu buat saya juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya kasih nasihat biasa gitu, tapi benar-benar mau berkorban sampai datang ke rumah gitu sih. Benar-benar bisa memberi waktunya juga, walaupun mungkin itu kelihatannya sederhana ya, kayak cuman memberikan waktu gitu, tapi buat saya tuh bukan satu hal yang ini sih berasa lah buat saya gitu, karena waktu itu saya merasanya kayak agak benar-benar bergumul sih gitu sih. Jadi benar-benar ngebantu banget gitu, benar-benar support saya juga. Oke, terima kasih Timot, jadi memberikan waktu yang support tenan gitu ya. Makasih Mot. Uli gimana Li? Ada pengalaman Li? Pertama mungkin pengorbanan mereka adalah menerima teman seperti itu. Aku mungkin kalau ada satu lagi kayak aku juga mikir sih, aku mau berteman sama aku satu lagi itu nggak ya? Kan kadang ya ada sifat-sifat yang tidak baik sebenarnya, tapi orang-orang masih mau berteman, masih care. Itu pengorbanan sih menurutku dari merekanya. Itu satu. Jadi buat teman-teman saya terima kasih banyak. Yang kedua, kalau dulu aku ingat yang spesifik. Jadi waktu kuliah dulu ada satu teman baik lah yang sekarang masih bisa. Jadi kan dulu tuh tingkat 2 kayaknya. Tingkat 2 tuh mata kuliahnya yang paling horor-horor gitu biasanya. Sementara di tingkat 2 itu juga mulai yaitu bukti PMK kan. Jadi kadang tuh ya pulangnya malam, belajar tuh kalau mau ujian dan lain sebagai sementara matkulnya itu nggak bisa yang SKS gitu karena hitung-hitungan dan lain sebagainya. Aku ingat tuh satu temanku bilang nanti pulangnya jam berapa biar wajarin gitu kan. Pulangnya jam berapa biar jam 11 atau pulang. Terus saya kira jam 11 beneran dia masih nungguin. Terus dia nungguin. Aku udah ngantuk-ngantuk belajarnya. Dia ngomong gitu, aku yang udah kayak capek lah gitu kan. Terus itu dia ada marah saat itu gitu. Intinya marah kok. Kamu tuh belajar itu yang serius. Gitu. Kamu tuh kesini untuk belajar. Jadi gitu kan. Langsung tuh aku wow gitu kan. Langsung terus dia ulang lagi. Udah ngerti belum? Kalau belum dia ulang lagi gitu. Jadi itu menurutku mantap lah. Dia juga punya kesibukan harusnya, tapi rela kayak sampai malam ngajarin orang ini. Kayak untungnya kan nggak ada buat dia sebenarnya. Oke.
menarik ya. Apa? Dia menegur juga begitu. Nah, sebenarnya bagi saya nih benar, kalau saya ini tipenya pecinta damai, dalamnya agak negatif ya, maksudnya konflik lah ya, biar hidup ini tenang, nggak usah konflik lagi gitu ya. Tenang, nggak usah konflik. Walaupun kadang-kadang saya agak ragu, kadang-kadang agak ragu ya. Ya apa yang Uli cerita menurut saya menarik, bahwa yang harusnya kan kalau kita harus sahabat yang baik, sahabat kita harus menegur kesalahannya, walaupun menegurnya ya cara yang baik seperti itu. Walaupun menegurnya teman tuh Uli tadi udah, kalau mau nambahin cerita yang lain juga Uli tadi udah, teman-teman cerita yang lain nggak sih, karena sahabat dekat kalian selalu setuju seperti sahabat tadi yang seperti yang kita bilang, bahkan menegur kesalahan kita. Dan menurut teman ini penting nggak sih saling menegur kesalahan dan bagaimana? Dari Uli gimana ya? Perlu lah Bang. Makanya tadi kan tiap hal boleh dibawa itu dalam konteks itu juga. Jadi aku sebenarnya boleh cerita apapun dan aku akan terima respon dia asal dengan baik-baik ya. Karena aku pun percaya bahwa itu pun dia ngomongnya karena dia peduli gitu. Menurutku menegur itu penting, karena kalau nggak, masa aku tahu dia salah tapi ya udah aku biarin, udah sana lah yang penting kau senang kan nggak ya, kan nggak, malah jadi nggak ngasih ya. Jadi menurutku menegur itu penting, tapi mungkin perhatikan dengan menegur dia tetap bisa damai kayak aku bilang tadi. Tapi mungkin yang tadi Uli bilang ya, perhatikan juga orangnya yang ditegur itu, yang kita tegur, kita kondisinya dia tipe orang yang bisa langsung frontal atau tidak, mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang Timot, menurut Timot bagaimana Mot? Menegur dan bersahabat itu penting, dan apakah punya pengalaman Mot? Kalau menurut saya penting sih Bang, karena kan kalau bersahabat itu berarti artinya bisa melihat gitu kekurangan gitu dari sahabatnya ya. Dan contohnya kayak saya sih, maksudnya saya kan orangnya yang kurang proaktif ya, jadi kadang masih ditegur juga sama sahabat saya untuk juga bisa ada respon duluan gitu. Jadi ya ini sih membangun saya juga kan, jadi bukan hanya sekedar menerima kekurangan saya juga, tapi juga bisa membangun saya juga gitu. Jadi bisa ngingetin saya juga untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi benar-benar yang ngebantu sih. Jadi bisa saling negur juga, saling membangun juga. Jadi bisa ngingetin apa sih yang masih kurang dari saya gitu sih. Richard, gimana Chat menurut kamu Chat? Ada pengalaman nggak menegur atau ditegur sama sama? Menegur atau ditegur sama? Ya, kalau saya sih kebanyakan ditegur ya. ya meskipun menegur ada juga sih, tapi memang apa ya? Ya mungkin tidak secara langsung, kadang ya ada juga langsungnya gitu. Tapi lebih banyak. Tapi emang ya kalau saya lebih banyak ditegur ya. Ya kalau menurutku sih ya menegur tuh justru ya apa ya, bukti apa ya, mungkin ya salah satu tahap lah gitu, salah satu bagian lah dalam persahabatan gitu. Dan ya menegur di sini pun dalam artiannya kan sebenarnya juga sifatnya mendukung gitu ya. Kalau kita lihat sesuatu yang jelek ataupun kayak temenku lihat yang jelek dari aku kan, pasti kalau dia memang benar-benar care kan ya dia tegur lah gitu. Dan ya di satu sisi yang emang mungkin kadang ada orang yang menegurnya keras, ada juga yang menegurnya dengan sangat lembut gitu. Ya itu dinamika sih, maksudnya ya kita ya sebagai sahabat ya kita tahu lah sebenarnya
karakternya dia kayak gimana, dan ya kita tahu lah yang mana teguran, yang mana makian gitu. Ya maksudnya kita juga punya kepekaan lebih lah gitu. Terus ya ada juga kan teman-teman kita kan yang mungkin secara menegurnya secara keras banget, ada juga yang mungkin menegurnya dengan sangat smooth ya. Ya gitu. Oke, makasih Cat. Tapi kalau dari raut mukanya sih kayaknya Richard ini termasuk orang yang nggak masalah, tegur lah apa adanya, mau keras mau apa saya akan terima, kira-kira gitu ya. Jadi enak juga kalau sahabatnya mau gitu gampang menerima teguran-teguran. Tapi kan kadang-kadang kita punya mungkin sahabat yang agak sensitif, baper-baper ya, memang agak susah sih ya untuk ditegur ya. Mungkin pendekatannya beda. Nah, selanjutnya nih saya mau tanya ini nih, apa sih kriteria sahabat ideal menurut kalian gitu ya? Sahabat ideal tuh yang bagaimana sih? Gitu, yang kita rindukan hadir dalam kehidupan kita. Kalau Richard gimana, Cat? Sahabat ideal tuh kriterianya apa sih, Cat? Kalau kriteria Richard sahabat ideal apa, Cat? Apa ya? Ya sebenarnya balik lagi sih ke yang yang di awal gitu. Meskipun sebenarnya ideal itu gak susah ya, cuman mungkin orang yang apa ya, kalau peduli pasti ya, peduli dalam artian mengerti dan paham lah kita kekurangannya kayak gimana, dan istilahnya kita mau terima kita apa adanya. Kita pun juga harusnya ya di satu sisi ya kita juga harus menerima dia apa adanya juga gitu. Dan apa ya, sahabat sejati lagi ya kalau soal pengorbanan ya mungkin ya kriteria pengorbanan orang kan beda-beda ya. Kalau menurut saya dan dia kadang juga berbeda gitu, tapi pasti ada apa ya ada hal-hal tertentu lah yang menurut saya gitu ya, itu tuh pengorbanan dari dia gitu. Oke, jadi kriterianya mau berkorban, mau menerima apa adanya. Oh, luar biasa ya. Oke. Tapi menerima apa adanya bukan berarti nggak berani negur juga gitu. Kelemahan itu ya. Iya, seperti yang barusan kita bahas. Oke. Kalau Agnes, kriteria sahabat sejatimu apa, Nes? Yang mengasihi ya, maksudnya ya kayak kalau gak harus selalu memberi, tapi kadang cuma mikirin lu kemarin gini gimana kabarnya, kayak gitu loh. Perhatian lah ya, mengasihi, terus kayak tadi menerima sesuatu yang aku nggak bisa ubah, tapi menegur sesuatu yang aku bisa ubah kalau aku salah. Mantap. Jadi aku pikir itu penting sih, untuk tetap kasih tahu kalau aku salah, cuman secara pandangan objektif gitu. Oke, jadi realistis ya menurutku ya. Jadi ya peduli itu pasti harus. Kalau udah nggak peduli udah bukan sahabat lah. Dan juga menerima apa yang tidak bisa diubah, tetapi menolong, menegur apa yang sebenarnya bisa diubah. Wah, itu penting ya. Jadi sahabat yang baik menerima apa yang udah nggak bisa diubah ya terima. Tapi kalau apa yang masih bisa diubah ya didorong untuk berubah lebih baik, kira-kira begitu. Oke, makasih Nas. Kalau Timot gimana, Mot? Kriteria Timot tentang sahabat yang sejati, Mot? Kalau dari saya mungkin apa ya, relasinya bisa benar-benar mungkin nggak harus ada kesamaan yang 100% sama ya, tapi ada hubungan gitu, saya ada koneksi yang benar-benar ada koneksi, dan kita juga bisa
saya juga bisa jadi diri saya sendiri gitu. Jadi kalau mau cerita pun merasa nggak takut gitu, udah benar punya kepercayaan sih. Yang penting sih yang pasti bisa dipercayakan. Yang kedua ya bisa menerima dan juga bisa saling membangun juga. Ya kalau saya sih intinya bisa saling percaya sih. Jadi walaupun itu sih bisa saling percaya dan bisa saling membangun juga. Itu sih kalau dari saya. Jadi benar-benar yang ya mungkin kadang secara fisik dia nggak bisa selalu hadir ya. Mungkin secara fisik tapi benar-benar bisa saling menguatkan juga, bisa saling mensupport juga sih. Jadi hubungan yang ada hubungan saling sih anak satu sama lain. Dan benar-benar saya juga nggak merasa terkekang gitu. Jadi benar-benar ya bisa jadi diri saya sendiri gitu. Bisa mau cerita apapun juga dia nggak merasa bisa benar-benar terbuka lah. Kan kadang kan kalau ada sama orang-orang tertentu kita nggak bisa terbuka ya. Kalau kita udah ketemu satu teman gitu yang benar-benar kita bisa percayai kan enak gitu, bisa kita cerita dan kita juga bisa mau cerita apa aja tuh enak gitu sih. Oke, makasih Mas. Jadi Ya, rasa percaya itu harus ada. ya. Kalau dari tadi bicarain masalah kelemahan sahabat ya, banyak yang bilang ya bisa terima kelemahan dan segala macam. Mungkin kita bisa bertanya juga begitu. Kadang-kadang kan saling yang tadi Timot bilang waktu bilang itu saling, persahabatan itu saling. Tapi kadang-kadang kan nggak begitu juga. Jadi kita udah jadi sahabat yang baik, dianya nggak jadi sahabat yang baik. Ya. Dianya baik sama kita, belum tentu kita juga baik sama dia. Jadi ada kekecewaan juga dalam persahabatan. Sepertinya seperti itu. Ya. Nah nanti ini mungkin jadi pertanyaan lanjutan yang dari Timot bilang tadi, persahabatan itu saling. Tapi kenyataannya banyak yang mengecewakan begitu. Nah ini solusinya nanti bagaimana kalau sahabat itu mengecewakan, solusinya seperti apa. Tapi kita dengerin Uli dulu nih, kriteria Uli tentang sahabat yang sejati itu apa, Li? Silakan, Li. Kalau ngomong sejati, ya tadi kalau yang sejati ya Tuhan Yesus juga. Ya kalau ideal yang pengen hadir gimana ya tadi yang bisa dipercaya, yang care, yang mau menegur, yang tadi kita bahas lah, menegur dengan kasih dan lain sebagainya. Cuma aku sih ya semua orang pasti mengharapkan itu. Cuma kalau aku dalam konteks ya aku tahu mereka ya manusia biasa kan, kalau teman-teman itu. Jadi ya mereka pun kalau kata lagu tak sempurna dan kadang salah gitu. Jadi tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kepada mereka. Dan ketika mereka kalau mau sedikit nyambung ke abang bilang tadi, ya kadang kalau mereka mengecewakan pun memang mereka kan manusia, nggak selalu ada buat kita. Kadang-kadang pun kalau kita cerita ada yang nggak pas sama mereka juga, mereka nggak negur kita. Maksudku tapi itu ya karena mereka pun tadi manusia biasa sama kayak kita, ya nggak apa-apa. Mereka memang jadi konteksnya tidak mencari yang sangat muluk-muluk gitu. Memang tidak akan ketemu kalau ideal. Tapi ya udah, ini ada inner circle-ku. Ya kalau salah kita, kalau ada yang nggak beres kita coba benerin. Kalau enggak, ya berarti apa ya? Kalau ternyata tidak cocok ya sudah. Kalau bisa kita perbaiki, makin kuat lah pertemanan. Kalau Uli sendiri pernah nggak sih dikecewakan sama teman-teman yang inner circle itu? Dan bagaimana responnya? Ini nggak jadi pertanyaan abang, ntar mikir dulu ya. Karena kan Uli agak mendewakan sahabat Tuhan Yesus. Ini inner circle, jadi bahasanya inner circle, teman dekat. Pernah nggak dikecewakan sama inner circle itu dan bagaimana respon Uli? Kalau mungkin pernah. Jadi misal kayak aku dalam kondisi yang pengen
mendengar dan pengen dapat feedback yang apa ya, yang kayak aku mau. Biasa lah kalau orang curhat itu kan kadang sebenarnya dia juga mau dengar apa yang dia mau dengar doang gitu. Tapi saat aku cerita kayaknya dianya setengah-setengah hati gitu mendengar, padahal ini rasanya udah pengen mencurahkan gitu kan Bang. Ya kalau dibilang kecewa ya kecewa, cuma abis itu apa yang aku lakukan ya aku marah. Namanya teman sendiri kan nggak apa-apa dong marah. Oh tuh mau denger nggak sih gitu, orang udah cerita kok diabaikan, nah, kayak gitu. Ini mengumpulkan keberanian untuk cerita susah loh misalnya kayak gitu. Terus ya paling temennya, oh iya sorry coba ulang tuh ada yang kayak gitu. Itu pernah terjadi. Tapi persahabatan masih lanjut ya? Iya. Syukurnya sih masih. Masih, oke. Oke, makasih Li. Kalau Richard gimana, Chat? Punya pengalaman dikecewakan sahabat? Apa kemudian yang terjadi? Ya ada sih. Ya sebenarnya itu balik lagi ke lebih ke waktu itu sih yang mungkin lebih ke masalah karakter ya, dan juga ya waktu itu juga mungkin kurang apa ya istilahnya, lagi waktu itu kan lagi ya dalam konteksnya pelayanan gitu dan lagi kuliah, terus ya lagi masa-masanya capek lah dan padat gitu, dan ya ketemulah dengan ya teman yang ya berbanding terbalik gitu karakternya gitu. Ya saya kan sukanya kesunyian ya, dan dia orangnya apa ya sangat amat terlalu talkatif gitu, sehingga ya kadang ya gue nggak usah ngomong, gue juga udah kerjain gitu, kadang-kadang yang kayak begitu lah gitu. Ya yang gue perlu tuh apa sih, kadang yang saya perlu tuh maksudnya nggak usah ngomong gitu, tapi ya udahlah gitu, maksudnya istilahnya ya udah biarin aja dikerjain dulu gitu segala macam. Ya, intinya sih apa ya kayak gimana ya, kayak mungkin karena situasi juga gitu, tapi di satu sisi ya mungkin juga ya karakter gitu. Dan ya kalau aku pikir-pikir sih dari apa, saya kalau sekarang berpikir-pikir ya sebenarnya sih harusnya waktu itu ya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Meskipun sekarang baik-baik aja sih. Maksudnya waktu itu sebenarnya harusnya bisa kerjain yang lebih istilahnya lebih efisien, lebih baik gitu. Tapi justru karena itu ya jadi gua. Chat, bisa nggak kalau saya simpulkan ya, karena kasus itu sebenarnya hubungan kalian agak renggang. Jadi Richard sendiri kayaknya agak menghindar. Aduh, ini bukan sahabat yang enak nih. Gitu nggak sih? Wah, Richard kayaknya koneksinya terganggu nih. Ya, Chat. Jadi, halo Richard. Jadi bisa nggak kalau disimpulkan karena masalah itu sebenarnya Richard sendiri menjauh diri karena kekecewaan itu dari teman itu sebenarnya. Richard menjauh nggak sih karena masalah itu? Karena mungkin merasa ya dia terlalu banyak omong begitu. Jujur Chat, menjauh nggak Chat waktu itu Chat? Karena kasus itu dari orang itu. Wah, nampaknya Richard agak bermasalah. Kita ke Agnes deh. Kalau Agnes punya pengalaman nggak, Nes? Mic-nya nyalain dulu, Nes. Mic-nya masih mati. Dikecewakan atau mengecewakan? Boleh dua-duanya. Dan bagaimana kisahnya setelah itu? Kita mau tahu penyelesaiannya bagus atau enggak? Kalau dikecewakan sih ada temen yang aku pikir kita cukup dekat sampai jadi sahabat gitu loh. Tiba-tiba pada suatu saat
istilahnya mirip gini loh, suatu saat kayak kalau kita SD gitu ya, tapi ini kejadiannya sih pas aku kerja sih. Kalau pas SD aku ngelis nih, ini teman baik aku gitu, tiba-tiba ternyata aku baru tahu aku tidak ada dalam pikiran dia sebagai teman baik dia gitu. cukup kecewa untuk ternyata aku nggak seberharga itu di mata dia gitu loh, nggak seperti aku berpikir tentang dia gitu loh. Setelah aku pikir ya, manusia cukup egois ya kan, kita bilang tanpa pamrih, tapi kok bisa tahu? Karena ada acara dan di mana aku tidak diundang. Aku kayak waduh, oke. Tapi teman lain diundang. Ya. Terus kamu nyikapinya gimana waktu itu? Cukup tahu gitu, tapi nggak membuat aku mengubah perilakuku terhadap dia sih, enggak. Karena ya kembali lagi aku berpikir ya teman-teman gitu loh. Kenapa aku harus mengharapkan sesuatu sih gitu loh. Yakin? Aku jadi nggak sesering itu telepon dia. Jadi seminggu sekali hangout, sekarang seminggu sekali minimal hangout. Ya sebelum pandemi ini ya jadi agak 2 minggu sekali lah. Karena kata-kata cukup tahu itu bagi saya itu cukup tahu. Oke. Karena pertemanan cewek ini agak Oke ya, jadi ya memang mengecewakan ya, tetap ada rasa sakitnya ya. Untuk tetap menjadi sahabat yang sejati, menerima itu sebenarnya nggak mudah. Kira-kira begitu ya. Oke. Timot, pengalamannya gimana, Mot? Pernah nggak dikecewakan atau mengecewakan, dan bagaimana? Kalau dikecewakan, mungkin bukan dari sahabat dekat lagi nih, tapi lebih ke teman sih. Nah, kalau zaman SMA kan, waktu itu zaman masih sering bercandaan ya, antar teman. Nah itu mungkin sempat ada kecewa sih, sempat ada sedikit kecewa juga gitu sama salah satu teman gitu. Dan setelah itu sih sempat benci juga, ada rasa benci sedikit sih. Nah tapi setelah itu ya bisa mau sempat ketemu juga pas teman saya itu di kampus juga, walaupun beda jurusan ya. Nah itu udah bisa baikan juga gitu. Tapi kalau sekarang ini mungkin lebih kayak lagi pandemi saat ini, mungkin lebih kayaknya saya mengecewakan sahabat saya sih. Karena kan lagi kayak gini sering kayak kurang respon gitu ya, sering hilang-hilangan juga. Apalagi kan kita terbatas waktu untuk ketemu juga ya, karena kan keterbatasan untuk ketemu langsung. Jadi paling diskusinya tuh lewat WhatsApp call gitu, atau chat. Nah itu saya sering kurang respon di situ. Walaupun dianya sahabat saya ini lebih proaktif gitu daripada saya gitu. Jadi ya kemarin baru sempat ngobrol-ngobrol lagi sih, baru setelah beberapa bulan itu kayaknya hilang gitu sih. Ya agak ini juga sih, agak merasa bersalah juga gitu saya. Kita selama pandemi ini kayak hilang-hilangan, terus kurang mau sosialisasi gitu, sosial gitu sama sahabat saya gitu. Jadi setelah justru dianya yang kayak lebih aktif gitu sih, ngehubungin saya untuk bisa sharing lagi gitu, cerita lagi gitu. Kalau di pandemi saat ini sih, kalau untuk itu sih, kalau untuk dikecewakan saat ini sini belum sih. Ini mungkin, makasih Timothy ya, jadi menarik bahwa sahabatnya nih walaupun slow respon Timotnya, dia tetap terus-terusan gitu mengejar, ini luar biasa ini sebenarnya nih ya. Jadi punya sahabat yang kayak gitu tuh, wah enak banget gitu. Muka tembok atau apa yang terus berbuat gitu ya. Iya.
Iya, justru sayanya yang ini juga sih, merasa jadi bersalah juga sih. Karena ya gitu, maksudnya sayanya yang hilang-hilangan, sayanya yang kayak kurang aktif lagi gitu. Dan bersyukurnya ya bisa diingetin lagi untuk bisa sharing lagi gitu sih. Oke. Kalau teman-teman yang lain nih, Uli, Agnes, Richard, pernah nggak punya pengalaman kayak Timothy itu yang kita nih udah mengecewakan, tapi dia seakan melupakan atau justru menunjukkan respon yang luar biasa, sahabat lah gitu, menerima kelemahan itu, kesalahan itu, kayak tidak terjadi apa-apa, atau justru memakai itu untuk suatu kebaikan. Pernah punya pengalaman gitu nggak? Memakai itu untuk suatu kebaikan. Punya pengalaman gitu nggak? Gimana, Uli, Agnes atau Richard? Ada sih. Ya. Gimana, Chat? Ya, menarik terkait nih. ya. Ya lebih kayak yang maksudnya ya itu sih yang ya terkait yang tadi aku ceritakan juga gitu ya. Akhirnya maksudnya ya orangnya kita tetap apa istilahnya ya jalin komunikasi gitu, dan ya kalau dari ya aku sih nggak ya sebenarnya entah dia merasa dikecewakan atau enggak, sebenarnya aku juga nggak tahu banget ya, nggak pernah nanya banget ya. Cuman ya kalau dari saya sih saya sangat menyadari lah itu mengecewakan banget buat dia gitu. Tapi ya di satu sisi sebenarnya ya apa ya, justru karena hal itu ya aku jadi belajar gitu banyak hal, dan ya istilahnya tahu lah yang mana yang harus diubah. Tapi dari walaupun Richard merasa sangat salah, tapi nggak melihat dia menjauh gitu ya. Iya, justru ya makin apa ya istilahnya makin merasa iba. Saya makin merasa iba. Okay. Wah, ini apa kesalahannya ini membuat Richard begitu hina dan justru harus makin didekati, harus makin di ini ya. Oke. Uli, Agnes punya pengalaman mirip kayak gitu nggak? Kita mengecewakan dan orang itu tetap bersikap baik, sahabat kita itu, ada nggak? Ya, coba dari Agnes dulu lah. Kayak teman aku ada yang ya pertemanan SMA ya, apalagi cewek-cewek. Yang dimana ketika dia ini, kalau kita berteman itu pada saat kita lagi berantem sama satu orang, kita pikirnya kamu teman aku, kamu harus di pihak aku gitu. Nah pada saat itu aku tergolong pecinta damai, aku bilang enggak, aku nggak mau ikutan gitu. Nampaknya itu cukup mengecewakan dia sih. Jadi aku kayak sampai sekarang sih masih kepikiran juga sih, tapi sebenarnya cukup dia nggak yang betul-betul gara-gara aku nggak membela dia menjauh sih, enggak. Cuman justru dia yang kayak ya udah gitu, kayak nggak mikirin itu loh sebagai dampak, nggak ada dampak sama sekali, dan sampai sekarang kita berteman baik. Oke. Uli mau nambahin? Ada kisah yang serupa? Iya, tapi mirip sama kayak Timot tadi sih, sama Bang. Jadi orangnya chat, biasanya gitu mau cerita. Nah aku tuh kadang mikirnya tuh sebenarnya gini, oh ini mau cerita, butuh waktu lama, nggak bisa sekarang nih. Karena sekarang lagi nggak bisa nih aku lama-lamaan, misalnya kayak gitu kan. Tapi tuh beberapa kali tuh pernah aku miss, jadinya sempat aku baca dengan niat nantilah aku balas gitu, ternyata lupa. Nah terus habis itu beberapa waktu kemudian dia ngechat lagi dengan ini yang tidak berubah gitu, dan segala macam lah gitu kata-kata ini, kalau aku sebut langsung ketahuan itu siapa. Kayak gitu, jadi habis itu aku yang kayak sendiri, ya Tuhan, kan kelihatan tuh chat kan yang atas kok berakhir di dia juga, berarti nggak aku balas. Aduh, tuh memang kayak
habis itu yang kayak sorry aku lupa kali ini gitu lah. Itu harusnya kan itu mengecewakan ya gitu, kayak orang nih ternyata nggak nganggap aku penting misalnya kayak gitu kan, misalnya kalau cewek. Nah, tapi saat itu buat ternyata dia menghubungi lagi, tetap yang kayak menjaga lagi hubungan itu, hubungan baik itu gitu ya. Sadar sendiri sih tapi jadinya. Oke. Iya ya. Pertanyaannya kan tadi kan kita sudah bahas kriteria sahabat-sahabat yang sejati itu peduli, menerima kekurangan, tapi memperbaiki kelemahan kita. Mau menerima kesalahan kita, tidak menjauh. Nah, pertanyaannya nih, kalian punya nggak sih sahabat yang kayak begitu saat ini? Ini apa? Mungkin agak sensitif pertanyaannya. Teman-teman Gimana Bang? Iya, punya nggak sahabat yang ya cukup ideal lah, yang tadi itu, yang peduli, mau menerima apa adanya, mengampuni kesalahan kita, tetap ada bagi kita. Punya nggak sekarang ini nih sahabat yang begitu? Punya, pede banget yang punya. Banyak lagi. Ya inner circle tadi sih Bang, menurutku ya, walaupun ya tetap tadi ya, aku pun mengecewakan dalam part-part tertentu ya, mereka pun ada yang begitu, tapi sejauh ini menurutku masih baik-baik saja dan masih bisa diperbaiki gitu. Nah ini inner circle. Ini menjawabnya tanpa tekanan ya, Li ya? Oh jelas, teman-temanku baik-baik. Enggak lah. Ya ada. Puji Tuhan ya, kalau memang ada dan lebih dari satu orang inner circle, berarti lebih dari satu orang ya, puji Tuhan sekali. Itu terima kasih kali, itu salah satu yang kayak kalau lagi gitu kan Bang, kadang tuh kan kalau dalam kondisi normal kadang kita lupa bersyukur ada mereka gitu. Cuma kadang kalau lagi jatuh terus tiba-tiba orang ini tanpa apa-apa gitu datang nanyain kabar aja, itu kayak oh iya makasih ya Tuhan, ada loh orang-orang kayak gini yang mau nerima kayak gitu. Oke. Kalau Timot, ada nggak Mot sahabat yang seperti yang tadi kita bahas sekarang ini? Kalau saat ini mungkin kalau untuk sempurna banget sih mungkin belum ya. Maksudnya emang kalau selama kita masih berrelasi sama manusia kan maksudnya masih ada kekurangan ya. Tapi untuk saat ini sih untuk komunitas yang tadi saya bilang juga, yang sering justru yang mereka yang mulai chat saya duluan gitu, itu ada sih di komunitas gereja sih Bang saat ini. Karena kan semakin kesini kan jujur sih maksudnya komunitas itu juga semakin dikit ya, paling hanya untuk gereja dan juga di kantor ya, di pekerjaan. Tapi untuk yang benar-benar dekat banget sih itu yang gituannya sih di gereja. Jadi justru mereka yang benar-benar sangat apa ya, malah mereka yang mulai duluan untuk ngechat saya lagi gitu kan. Dimana bulan-bulan ini kan saya sering hilang-hilangan juga. Justru ya bersyukur sih, kita masih punya komunitas yang bisa saling peduli gitu. Jadi lagi kan terbatas juga kan tempat juga, ketemu langsung juga susah kan sekarang. Jadi melalui kayak video call gitu, jadi benar-benar bisa muatin lagi gitu. Jadi kalau ya itu sih bersyukur gitu, masih ada komunitas yang ataupun sahabat yang masih benar-benar menyediakan waktu sih intinya gitu. Walaupun ya masih ada kekurangan, tapi intinya bisa menyediakan waktu itu bersyukur banget. Oke. Kalau Agnes? Oke, disclaimer, kalau tidak disebut mohon maaf. Persahabatan perempuan ini sangat sulit ya. Waktu siaran terbatas gitu alasanku ya. Sepakat aja dulu. Kalau aku bilang sih ada ya, karena
karena betul ya aku bilang masa pandemi ini kan betul-betul seperti menguji gitu loh. Seperti apa sih teman-teman yang kita pikir dekat, teman-teman yang kita pikir jauh gitu. Ada beberapa temanku yang bahkan aku bisa ngobrol 2, 3 jam, 4 jam, 6 jam non-stop. Tapi bukan kita ngobrol terus, kita bukan yang ngobrol terus juga. Kadang kita cuma aku diem aja cuma dengar dia ngomong atau bahkan kita kadang berdua diem tapi telepon nyala. Cuma supaya nggak sendiri aja gitu rasanya. Tapi kita nyaman dengan itu gitu loh. Aku merasa nyaman nggak harus ngomong gitu. Itu menurut aku sih betul-betul aku ngerasa oke, kita cukup nyaman dengan diam gitu loh. Berarti kan kalau misalnya menurut aku kadang kita merasa wah ada teman harus ngomong, ada teman harus ngomong, berarti aku masih merasa dia nggak sedekat itu gitu loh. Jadi ada sih teman-teman aku yang bahkan bisa kita lagi telepon rame-rame terus aku ketiduran. Terus mereka ngobrol terus kayak masih hidup gitu. Baru akhirnya kayak mereka tutup waktu aku tidur tuh. Kita tutup aja teleponnya gitu. Dan mereka nggak yang marah ya. Kadang ada yang kayak kok bisa sih, apa gue segitu membosankan? Enggak sih, mereka nggak berpikiran seperti itu. Karena syukurlah ya. Karena justru aku tuh tipe yang cepat tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau mereka gampang marah sulit gitu. Suara mereka kayak menidurkan aku gitu. Kayak dongeng ya, Nes. Oh iya, mereka tuh cerita kadang dari apa sampai apa. Dari topik yang aku ngerti sampai aku nggak ngerti. Itu 8 jam. Ada yang 3 jam, 4 jam. Sungguh keajaiban perempuan ya memang. Terus ya ada teman yang nggak perlu aku chat juga, aku tahu dia teman kayak gitu, selalu ada. Jadi gitu sih, aku pikir. Kalian kalau teleponan segitu lamanya nggak sih selama pandemi? Apa cuma gue? Ada ya kadang. Tapi nggak sampai 6 jam juga sih. Kadang 4 jam tuh. 6 jam gimana nih? Udah lama ya. Paling sejam 2 jam paling lama. Iya cowok-cowok sih ya. Yang paling lama. Iya. Ya juara 1 Agnes. Juara 1. Oh, tukang gosip. Jadi ya saya itu. kembali 4 jam sampai 8 Hai jam. Bang Argi. Aku nomor 1, kita udah urutin tadi. Aku yang paling lama teleponan. Aku nomor 1, kita udah urutin. Tapi kepikiran gak sih misalnya kayak ada temen yang kita pikir dekat, terus selama pandemi ini jadinya nggak ini ya, nggak, malah jadi hilang gitu. Kalau aku enggak nih. Ya, memang temennya itu aja terus mau pandemi, mau nggak pandemi, itu aja terus mau pandemi, mau nggak pandemi. Baiklah. Pernah ya. Pertemanan perempuan ini cuma terjadi padaku kah? Kalau aku juga, tapi 4 jam, nggak sampai 6 jam. Nggak sampai. Bang Argi, Bang Argi, untung dia freeze-nya pas lagi senyum loh. Oke. Ya, kita sudah lewat 7 menit. Tidak terasa ya, cepat sekali kalau ngobrol. Kita sudah terasa seperti ini. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan nih. Persahabatan ini banyak pertanyaan. Saya sangat tertarik lah dengan tema ini sebenarnya. Tapi mungkin saya mau menutupnya dengan pesan buat kita begitu. Mudah-mudahan berguna pesannya bahwa punya sahabat adalah harta ya, kesempatan yang sangat indah dalam hidup.
Sahabat dalam pengertian yang tadi kita bahas, yang peduli dengan kita, yang menerima kelemahan kita, yang mengkritik yang masih bisa dirubah, dan yang bangun kita supaya lebih baik. Sahabat yang mau menerima kita kembali kalau kita salah, itu harta yang paling berharga sekali. Daripada kita sibuk nyari sahabat seperti itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita berusaha menjadi sahabat yang seperti itu. Karena kata Tuhan Yesus, apa yang ingin orang lain kita lakukan kepada kita, ya kita lakukan itu kepada orang lain. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk menutup acara kita malam ini, bincang iman kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang mohon maaf ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan, dan juga nama yang tidak sempat dibacakan. Terutama terima kasih buat Agnes, terima kasih buat Timot, Uli, Richard, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, teman-teman, ini kami semua. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat hari Minggu juga. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa.